Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Hadaratul muhtaramin, ashabal fadilah, sadatana ulama wal masyayikh, hadaratul mustasyarin, hadaratul as-sa'i syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah. Yang saya hormati senior kita semua, Bapak Haji Ahmad, mantan Wakil Gubernur ya, Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Wilayah NU Jawa Tengah. Atalallahu baqa'ah zuhran lana wal ummah. Juga senior kita Bapak Kiai Haji Ali Mufiz. Ini juga senior kita semua. Masjid ini dulu dimulai oleh Pak Mardianto, tapi diteruskan oleh Pak Kiai Haji Ali Mufiz. Atalallahu baqa'ah wa azzahullah, panjang umur fi sihatin daimah. Ketua Dewan Masjid Agung Semarang, anggota DPR dan masih rektor, mantan rektor Universitas Wahid Hasyim, sahabat saya Profesor Dr. Nur Ahmad. Ini luar biasa, jabatannya banyak dan ketanganan semua. Buktinya malam ini juga diurus Atrujul Quran. Bapak yang wakili gubernur atau PLT gubernur, Bapak Heru, Wakapolda Jawa Tengah, yang wakili Pangdam, Ketua DPRD, dan seluruh pejabat Provinsi Jawa Tengah, juga Wali Kota Semarang, Kepala BPJS Kesehatan, tokoh NU Pak Najahan, Gus Hayatun, Ketua NU Jepara, semuanya, para tokoh masyarakat Jawa Tengah, sadati wa sayyidati ayyul hudur. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kesempatan sehat walafiat, diberi kesempatan bisa hadir di dalam Masjid Agung Semarang bimunasabati dzikra nuzuli wahyillah, nuzuli khatmi wahyillah ila khatami anbiya'ih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan turunnya wahyu terakhir kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara besar, punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, The New Testament, punya undang-undang, negaranya namanya Romawi. Tapi ada bagian jahiliyah yang sangat-sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan. Rakyat Romawi sendiri yang dianggap budak, binatang lebih dihormati daripada mereka. Budak itu boleh dijual, boleh diutangkan, boleh disewakan, boleh diapa-apakan, dibuang tong sampah juga boleh. Itu manusia badal. Yang lebih ngeri lagi, ada tontonan terkenal namanya gladiator.
Gladiator itu apa? Acara budak diadu dengan budak atau budak diadu dengan binatang buas, ditonton oleh pembesar negara dan pembesar agama dan masyarakat. Kalau ada salah satu budak sudah ada yang terkapar, terpenggal kepalanya, tepuk tangan, sorak, gembira ria, berarti acara sukses. Kalau diadu dengan binatang, kalau yang kalah binatang gak begitu ramai soraknya. Tapi kalau yang mati itu budak, binatang yang menang, waduh soraknya luar biasa. Rajanya, semua pejabat istana, pejabat agama, pembesar agama berdiri tepuk tangan. Acara namanya apa? Gladiator. Seorang kaisar Nero terkenal dengan kezalimannya, membakar hidup-hidup kurang lebih 600 budak dijadikan penerang jalan. Jadi bangkainya itu budak dibakar jadi penerang jalan, dan dia lewat di jalan itu sambil merasa puas melihat mayat-mayat yang terbakar di kanan kiri jalan. Itulah jahiliyah Romawi. Ini sedikit saja contohnya, satu aja. Nah, kalau mau panjang contohnya banyak, baca sendiri ya. Bukunya juga ada, mau baca Will Gioran ada, mau karangan Will Gioran, sejarah dunia. Di sebelah timur ada negara Persia, sudah punya agama namanya Zarathustra. Kitab sucinya Avesta Sandinista. Sudah punya hukum, kitab undang-undang namanya Hammurabi. Terkenal kitab undang-undang Hammurabi. Ya. Tidak ada perbudakan atau tidak seserem Romawi dalam perbudakan. Tapi juga ketidakadilan, kezaliman luar biasa. Kalau yang melakukan kesalahan, melanggar hukum itu orang istana, dekat istana, tetangganya orang istana, tukang pijetnya orang istana, tukang cukurnya orang istana, ada hubungan tukang masak di istana, tidak tersentuh oleh hukum. Tapi kalau yang melanggar hukum itu model sampean, kelihatan model alas, akan kena hukum yang sangat berat, dipaku kepalanya, dibuang jadi makanan buas, dibuang ke jurang, dimasukkan ke drum, dan drumnya digelundungkan di jurang. Itu cara menghukumnya negara Persia ketika itu. Barat jahiliyah, timur jahiliyah. Sekarang Arab tengah-tengah. Arab, Jazirah Arabia, sempurna jahiliyahnya. Agama tidak jelas, Tuhan tidak jelas, yang disembah batu, berhala, tidak ngerti ilmu pengetahuan, nggak ngerti undang-undang, aturan, tata krama, nggak ada, lembaga pendidikan nggak ada, aturan, etika, moral, norma nggak ada, mudah perang satu sama lain, hanya masalah sepele, bisa 40 tahun perangnya. Antara perang Fijar, Rasulullah masih umur 14 tahun, membawakan anak panah untuk pamannya Abu Thalib. Ketika masuk perang Fijar 40 tahun, gara-garanya ada tamu, ontanya tamu disembelih, dicuri lah. Kalau kita ada tamu sepeda motornya disembelih, dicuri. Itu 40 tahun perang, namanya perang Fijar. Kalau bapaknya mati, ibunya masih beres, diambil oleh anaknya sendiri. Masih beres lah, kira-kira dilihat masih beres. Kalau punya anak perempuan, takut menjadi beban berat, menjadi beban keluarga, memalukan, ditanam hidup-hidup. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah menanam anak putrinya, sudah usia 9 tahun. Tanam hidup-hidup. Jahiliyah, tidak ada sekolah, tidak ada baca tulis. Yang bisa baca tulis di Mekah ketika itu tidak lebih dari 10 orang.
Umayyah bin Abi Salat, Qus al-Ayadi, Antaroh al-Absi, Ibnu Umi Maktum, siapa lagi? Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, itu orang bisa nulis. Lainnya buta huruf. Termasuk Nabi Muhammad juga ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Sebab kalau bisa baca, bisa tulis, Quran yang disampaikan, oh dapat belajar itu, dapat sekolah itu, karangan dia itu. Tapi kan Nabi Muhammad tidak bisa baca, bisa tulis, tiba-tiba menyampaikan kalam yang luar biasa, bagus indahnya redaksi, dan konten isinya luar biasa, maka orang akan tercengang, dari mana Muhammad ini? Belajar nggak pernah, sekolah nggak pernah, melancong lama ya tidak pernah, karena keluar negeri misalkan yang lama gitu, paling-paling berangkat dagang, membawa dagangannya Siti Khadijah, itu pun hanya sebentar. Dari mana itu dia bisa menyampaikan kalam yang luar biasa? Itulah Nabi Muhammad SAW. Dimulai tanggal 17 Ramadan, malam Senin atau pagi Senin, persisnya pagi lah sudah, turun malaikat Jibril ketika Rasulullah sedang tahannuts menyendiri di Gua Hira, Jabal Nur, sekitar 7 kilo dari kota Mekah. Kalau sekarang sudah nyambung sudah, waktu itu jauh lah. Sendirian, gelap gulita dalam gua, datang malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad, pahamilah Muhammad, cerdaslah engkau Muhammad, pinterlah kamu Muhammad, majulah kamu Muhammad. Kira-kira itu artinya, diperluas artinya begitu, bukan hanya baca. Pahamlah kamu Muhammad, jadi engkau orang paham, orang mengerti, orang yang punya visi. Bukan hanya baca tulisan, bukan. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbik. Dengan Iqra bismi rabbik, Nabi membangun umat Islam, umat yang diharapkan oleh Al-Quran, umat yang dikehendaki oleh Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya jadikan kamu umat yang moderat, bukan umat yang ekstrim, bukan umat yang radikal, juga bukan umat yang liberal, bukan umat yang sekuler, tapi juga bukan umat yang jumud, yang ampeg. Apa ampeg ya apa? Tembakau, nyedot tembakau anu gitu, ampeg banget. Bukan umat yang picik, yang sempit, bukan umat yang radikal, ekstrim, juga bukan umat yang liar, liberal, sekuler, sekarpe dewe, bukan. Umat yang moderat. Litakunu syuhada 'alan nas, ay litakunu hadirina fil mujtama' syuhada 'alaihim. Agar kamu hadir di tengah-tengah masyarakat ini sebagai apa? Syuhada 'alaihim, berperan. Peran apa? Syuhudan dinian, syuhudan ilmian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan adabiyan wa khuluqiyan, syuhudan hadariyan wa madaniyan, syuhudan ijtimaiyan wa insaniyan. Itu loh. Supaya kamu berperan di tengah-tengah masyarakat, siap jadi apa saja. Peran agama, peran budaya, peran ilmuwan, peran akhlak budaya, peran ekonomi, peran kemajuan-kemajuan kemasyarakatan, puncaknya adalah peran kemanusiaan. Maka sebenarnya Al-Quran adalah wahyul ilmi wal thaqafah, wahyul adabi wal hadarah, wahyul madaniyah wal insaniyah. Bukan hanya wahyul aqidah wal syariah saja, bukan hanya membawa doktrin iman dan ritual ibadat saja, tapi Al-Quran membawa ilmu pengetahuan, kemajuan, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, politik, dan seterusnya. Puncaknya adalah humanity, kemanusiaan. Itu Al-Quran sebenarnya. Jadi saya ngomong ini kalau ditulis bisa jadi 2 jilid ini. Contoh saja ya. Contoh. Quran wahyul ilmi.
Quran wahyu membawa ilmu. Coba 15 abad yang lalu Quran sudah tegas dalam ayat surat Al-Hajj ayat 54. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa artinya coba? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Kebenaran hanya dicapai dengan ilmu pengetahuan. Hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Alladzina utul ilma, orang yang punya ilmu, itulah orang yang ya'lamul haq, mengetahui kebenaran. Kebenaran apa saja? Kalau sampean petani, berkebun, bertani, harus ikut ilmunya insinyur pertanian. Nek sampean dudu insinyur, meluo, ikutilah apa kata insinyur pertanian. Menawi panjenengan bangun masjid, bangun madrasah, bangun gedung, ikut nasihatnya insinyur teknik sipil. Kalau sampean bukan insinyur sendiri, ikut sarannya. Kalau sampean ingin dagang, ikut ilmunya sarjana ekonomi perdagangan, manajemen, akuntan. Paham betul? Kalau sampean ingin sehat, ikut nasihatnya, pendapatnya dokter yang memiliki ilmu kesehatan. Bon, nah sampean pengen jadi orang berpolitik yang sukses, ikut pengalamannya Pak Nur Ahmad yang sudah di DPR. Pengalaman politik luar biasa. Kalau saya nggak pengalaman, nggak ada potongan jadi orang politik. Kalau Pak Nur Ahmad ada potongan. Nah, kalau ente ingin paham agama yang benar, kalau ente ingin beragama yang benar, ikut para ulama. Ulamanya pun saya lah katakan mewakili ulama lah. Kalau masalah pertanian, saya ikut insinyur pertanian. Masalah mesin mobil atau mesin nopo lah, mesin sepeda motor, saya ikut mekanik, ikut montir saya. Masalah kesehatan, ikut dokter saya. Tapi kalau agama tolong, kalau agama ikutlah ulama. Bukan saya ya, ulama bukan saya. Ikutlah Mbah Maimun, ikutlah Mbah Dimyati Kaliwungu, ikutlah siapa lagi? Kiai-kiai sepuh. Itu yang ahli agama. Paham betul? Kalau agama dipegang oleh bukan ahlinya, podo karo komputer, mesin mobil diberikan pada saya. Sampai dia motor rusak, dibawa ke rumah saya buka semua, gak bisa masang. Tak buka nih kabeh murah, masang ora iso, apa malah dandani. Begitu pula masalah agama dipegang oleh orang yang bukan ahlinya, baru ikut pesantren kilat 2 minggu. Pesantren kilat pas libur sekolah 2 minggu sudah punya mengaku dia paling paham agama, menguasai tafsir, nyalah ke kiai salah kabeh. Ini yang paling benar. Lah ini podo karo komputer diserahke teng kula. Bubar berantakan. Nah, ini contoh Pak. Imam Syafi'i siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya itu. Lahir di kota Gaza, Palestina, sing sering dibom Israel dulu. Tahun 150 Hijriah, wafat di Fustat, daerah Fustat, Kairo, Mesir, tahun 204 Hijriah. Hanya 54 usianya, tua saya 65. Imam Syafi'i hanya 54. Tidak ada orang usianya pendek tapi jembar, ada orang usianya panjang tapi sempit. Usianya dowo tapi gak ono faedahnya pas pilkada lumayan suara 1 lah. Tapi kalau Pak Ali Mufis itu Pak Haji Ahmad itu panjang dan berkah itu namanya. Ada yang panjang tapi nggak berkah, cuma lumayan pilkada suara 1. 1 suara. Imam Syafi'i
menerima surat dari gubernur Asia Tengah. Bahasa Arabnya Asia Tengah itu Mawaro'an Nahri, sebelasarnya Bengawan. Ya Afghanistan dan sekitarnya lah. Namanya gubernur itu namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat. Syekh atau imam, saya ingin paham agama Islam yang benar. Ini gubernur tanya pada Syekh. Sampai yang baru SAG orang belum takut orang kiai. SAG, Masya Allah. Baru SAG orang belum takut orang kiai. Ini gubernur Abdurrahman Al-Mahdi takon tanya kepada Imam Syafi'i. Gubernur loh. Saya baru SAG kepala Ibtida'iyah negeri orang belum takut orang kiai. Salah sudah pakai dasi, sepeda motor, tasnya ecolak atau delsi. Ngajarnya pakai terjemahan. Kiai nang pesantren ngajarnya Fathul Wahab, Fathul Mu'in, macane angel niku Jamul Jawame nganggone sarung. Ora nganggo celana dalem, insyaallah. Semriwing enak. Imam Syafi'i memanggil muridnya. Namanya Syekh Sulaiman, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini. Bawa kertas, bawa pulpen ya. Naktub ar-risalah. Ayo nulis surat bales pertanyaannya gubernur Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan imla, Imam Rabi' bin Sulaiman nulis, surate Imam Syafi'i membalas pertanyaannya gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Isinya piye isinya? Kalau saya terangkan 2 tahun. Ringkes saja ya. Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, maka pertama harus paham Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya bermacam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, nggak usah ditakwil, nggak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, dan seterusnya. Udah, nggak usah ditafsiri, jelas. Ada lagi ayat mutasyabihah, harus ditafsiri. Nah, ada lagi ayat Quran itu mutlaqah, absolut. Ada muqayyadah, terikat. Ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, mutlak. Wa ulil amri minkum, muqayyad. Taatlah kepada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Kalau Allah kepada Rasul, mutlak. Nggak ada kalau, nggak ada kalau. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, tidak ada kalau. Taatlah kepada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Nah, itu namanya muqayyad. Ada ayat maknanya hakiki realistis, ada yang maknanya majazi metaforis. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gusti Allah lungguh ning aras ongkang-ongkang kaya kursi first class ning pesawat apa? Bukan duduk, Mas. Allah menguasai alam dari semenjak aras sampai ujung alam. Istawa bukan duduk, istaula menguasai. Yadullah fauqa aidihim, tangannya Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan. Sama Jawa Tengah di tangan gubernur, ya bukan tangan, masa tangan iki. Ngerti kan? Ngerti kan? Majaz, metafor. Bahasa Jawa apa? Majaz, metafor. Bahasa Jawa orang sebenarnya lah, orang sebenarnya gitu loh. Oh baik. Indonesia di tangan presiden, gitu kan. Itu bukan tangan ini, bukan. Sama aja, tangan Allah di atas tangan orang kafir, kekuasaan Allah di atas kemampuan orang kafir. Ada lagi, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti di mahsyar itu malaikat berbaris-baris. Wa jaa rabbuka, Allah datang, periksa barisan. Inspektur upacara, bendera merah putih apa? Apel apa? Bukan Tuhan yang datang. Waja'a rabbuka ay waja'a amru rabbik, perintahnya yang datang.
Kullu man 'alaiha fan, yang di muka bumi semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang akan langgeng wajahnya Allah, bukan wajah, bukan muka, zatnya. Ini loh, ngeten iki orang mondok para iso to ya. Kalau 2 minggu pesan kilat terus paham ngene durung kira-kira. Jangan coba-coba nafsir Al-Quran kalau hanya 2 minggu pesan kilat. Nah, ada lagi ayat nasikhah yang mendelit, ada lagi ayat mansukhah yang didelait. Ya Allah, enggak sembarangan. Wes, kata Imam Syafi'i, kalau sudah paham Quran seperti itu belum cukup, harus paham hadis. Harus paham apa? Hadis Nabi itu ada 4 grade. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Hadis yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin keliru, namanya mutawatir. Ada lafdhon wa ma'nan, tapi yang paling banyak ma'nan la lafdhon. Ada nomor 2, hadis masyhur terkenal. Nomor 3, hadis aziz yang baik. Nomor 4 yang paling rendah, hadis ahad yang rawinya, yang meriwayatkan 1-2 orang. Udah? Kenapa harus pakai hadis? Nah, dengarkan Bu, mumpung ketemu dengan saya, dengarkan. Di Quran itu perintah sholat berkali-kali, sampai 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Yang tidak sholat, masalakakum fi sakor. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Karena saya tidak sholat. Jangankan tidak sholat, ngeremehaken sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Ngeremehkan sholatnya masuk neraka well. Penting sekali sholat itu. Rukun Islam nomor 2 sholat itu. Begitu pentingnya sholat, segitu pentingnya sholat dalam agama Islam. Quran memerintahkan sampai 62 kali, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Ada nggak di Quran? Tenan? Orang tahu baca Quran? Baca Quran kulhu kalau falak nas, al-fatihah, ayat kursi, ilaimu samawat, dan Allah Muhammad, pulang bawa berkat. Tapi penting, berkat penting. Berkat penting. Kulo iso sampeyan karena sejak kecil makan berkat kalau bapak kulo. Paham betul? Quran niku mboten jelasaken salat iku ping 5. Enggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mboten wonten. Ini Quran mboten wonten. Wonten mboten? Sing tahu maca Quran weruh. Sing ora tahu ya enggak eruh. Jadi jangan gampang-gampang, mari kita kembali kepada Quran. Ngerti orang ente ngomong ngono iki? Apa artinya ngono iki? Mari kita kembali pada Quran. Segalanya ada di Quran. Oh, segalanya ada. Wong salat ping 5 ya ora ono ning Qurane kok. Jenenge zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ora ono ning Qurane ngono kuwi. Nah, adanya dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 waktu. Namanya sholat itu apa? Az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Jawab, Quran apa hadis? Bukan Quran. Quran tidak menjelaskan sholat berapa kali. Quran tidak menjelaskan namanya sholat, gak ada di Quran. Hadis itu. Oleh karena itu hadis harus dipahami, bukan hanya Quran. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, bukan. Aku sih sopo aku. Nah, wis Quran, wis hadis belum cukup. Kata, nah, bukan kata saya, bukan. Kata, akal harus dipakai. Apa? Kalau Syafi'i itu, akal harus dipakai. Nah, akal ada 2. Ada akal kolektif rame-rame, namanya ijma, apa? Konsensus, kesepakatan. Contoh, prakteknya sholat, rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, itu hasil ijma.
Orang kalau mau sholat syaratnya harus Islam, baligh, berakal, suci dari hadas besar, hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, harus sudah masuk waktu. Wonten tentang hadis yang wonten. Itu adalah kesepakatan ulama 4. Sudah 4 sajalah, gak usah banyak-banyak. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam sepakat sholat sahnya seperti itu. Rukunnya ada 17. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat ada 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku, at-tuma'natu fihi, al-i'tidal. Rukunnya sholat komponen ada ono 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah, ruku. Ada di hadis begitu. Ya mbok tahu maca hadis. Maca hadis nang kalender tok, nang kalender rawahu kalender. Rawahu almanak. Enggak ada, Pak. Di hadis yang betul wonten. Itu dari mana? Kita sholatnya, samain sholat dulu. Ngene. Dari mana itu? Dari, ayo jawab. Dari ijma'ul. Nah, kalau kita Indonesia dari Imam Syafi'i, udah kita Indonesia. Imam Syafi'inya dari mana? Dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari mana? Dari gurunya Imam Robi'ah namanya. Laki-laki Robi'ah tuh. Imam Robi'ah dari mana? Dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah dari mana? Dari bapaknya Sayyidina Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kok. Imam Syafi'i bisa sholat kayak gitu dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari mana? Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat, mau sholat belajar dari Quran dan hadis saja, aku tak belajar sholat. Quran dibuka-buka, hadis dibuka-buka. Bisa sholat gak kira-kira? Gak akan bisa. Potong leher saya kalau bisa. Pengen sholat, ikut masjid ke masjid, ikut imam. Wis, melo imam, kalau bisa sholat prakteknya. Aku tinggal ditambah teori, ngene ya syaratnya gini, rukunya gini, itu teorinya. Tapi prakteknya ikut ke masjid nanti bisa kamu. Paham betul? Ini baru sholat, belum yang lain-lain ini. Ada orang pidato di Jakarta, di Semarang nggak ada. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Udah selesai pidato dia sholat, sholatnya bagus dia. Tanya, Ustadz, panjenengan sholatnya bagus, takbirnya, fatihahnya, ruku, sujudnya. Dari mana Ustadz? Dari ibu saya sejak kecil, dari bapak saya, dari imam masjid di sebelah rumah saya. Itu namanya taklid, Tad. Namanya bagus. Orang ini jawabnya jujur. Ada orang yang jawabnya begini. Dari mana Tad? Sholatnya bagus sekali. Saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Saya bersumpah nih, wallahi bohong orang itu. Kalau ngakunya belajar sholat dari Quran dan hadis, paham betul? Harus belajar ikut seseorang, kiai, ikut kiainya dari kiainya dari gampangannya wis, ikut misalkan Kiai Maimun atau Kiai Dimyati Kaliwungu, dari gurunya Kiai Mahrus, dari gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, dari gurunya Kiai Khol Madura, Khol dari Syekh Nawawi Banten, dari Mahfud Termas, terus Sami Ahmad Khotib Sambas, Yusuf Makassar, Asyad Banjarmasin, Abdus Somad Palembang. Guru-gurunya beliau semua mentogen Imam Syafi'i. Sekarang kias. Kias itu analogi. Ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang saya mau kasih contoh 2 saja. Yang 7 kalau saya diundang lagi. Qiyas burhani. Qiyas apa? Qiyas fakta. Ayo apa? Sabu-sabu, ekstasi, ganja, haram nopo halal?
Ono ning Qur'ane haram. Inna sabu haram. Wonten ayat Quran wonten. Ono hadise qala Rasulullah al ganja haram rawahul Bukhari. Wonten. Kok haram? Dikiaskan kepada khamr. Khamr ning Quran haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamr itu haram, tinggalkan, jangan minum khamr. Nah, iki barang ganja iki atau sabu-sabu podo karo khamr, buktinya podo-podo memabokkan. Nek podo mabuk kan berarti podo karo khamr. Nek podo karo khamr berarti haram. Berarti iki barang haram. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fa hadza haram. Ngeten orang ngaji guys ngeten iki. Nah, hanya pesan kilat 2 minggu enggak bisa ngene iki. Jadi ganja itu haram apa halal? Kenapa? Kias dengan kias apa namanya? Burhani, fakta. Ada lagi nomor 2, kias aulawi. Nempeleng, mukul ayah dan ibu. Kenging mboten. Ora ono ki ning Qur'ane. Ora ono larangane ora ono. Quran mboten wonten. Jangan mukul ayah ibu ya, mboten wonten. Mboten wonten. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dan bentak-bentak ayah ibu, haram. Nek ngono mlebu nang omahe ayah ibu, enggak usah bentak-bentak, taboki ayah ibu, ngoten. Harus pakai kias aulawi namanya. Kalau bentak-bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, faddarbu aula, mukul luwi-luwi haram. Namanya kias apa? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Apa yang dilarang apa? Yang dilarang apa ini? Mendekati. Lah zinanya. Zinanya haram betul. Balik Qur'ane sing dilarang mendekati zina. Ojo parak-parak perbuatan zina. Lah zinanya luwi-luwi. Mendekati saja haram, luwi-luwi. Niki namanya kias aulawi. Karena orang nganggo kias, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ada yang ngomong pidato, tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling top itu siapa? Orang ahli hadis yang paling top. Imam Bukhari, dah cukup top. Quran, hadis Bukhari, Muslim, udah selesai, gak usah taklid. Saya juga tahu hadis yang paling top itu hadisnya Imam Bukhari. Aku ya roh, dikira aku gak roh apa? Saya juga tahu, tapi ente gak tahu tadi. Saya tahu Imam Bukhari ahli hadis nomor 1, tapi ente gak tahu apa? Imam Bukhari yang hadis sahih semua itu top, muhaddis nomor 1. Murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ning kafre, ning kulite, ning sampule kitab Bukhari ngaten mune. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Al-Muhadditsul Kabir, Muhammad Al-Bukhari Al-Mutawaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Ning sampule kitab niku, ini kitab Sahih Bukhari. Dikumpulkan oleh Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat tahun 256, bermadhab sampai SAG orang bermadhab. Masya Allah, baru SAG keluaran perguruan tinggi swasta, masuk seminggu 2 kali, Jumat kalau Sabtu, dosennya sering sakit, sampai sering bolos, pas. Bayar 15 juta di wisuda wis. Jadi Imam Bukhari itu murid Imam Syafi'i. Ya udah kalau gitu ganti. Hadisnya Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan murid Imam Syafi'i.
Ya udah, hadis Turmudi. Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Ayo mau apa ayo? Mau apa ayo? Paham nggih? Paham nggih? Nah, itu artinya ketika kita ingin benar harus bermadhab kepada salah satu imam, tapi di Indonesia madhab Syafi'i. Maka dengan Iqra lahirlah ilmu usul fikih. Dengan Iqra lahirlah ilmu pengetahuan. Dengan Iqra majulah umat Islam, peradaban, kemajuan-kemajuan, teknologi hanya dimulai dengan Iqra bismi rabbik. Satu lagi ya. Satu lagi saya contohnya atau dua lagi. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari wafat tahun 324. Dengarkan. Beliau baca Quran. Mendapatkan sifat Allah di Quran. Ayo, sama maca Quran ora? Sering maca Quran betul sampean? Innallaha sami'um basir. Gusti Allah itu maha mendengar, maha melihat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Maha mengetahui. Hayyun qayyum, Rahman Rahim. Ngoten nggih? Maha belas kasih, Ghafur Rahim, maha pengampun, Hayyun qayyum, maha hidup. Wes, paham? Maha mendengar, maha melihat. Pun tidak ada sifat wujud. Jadi Quran betul wonten Allah itu ada. Betul wonten ayat wonten niku. Aku ngomong karo wong ora tau maca Quran bingung ah. Saya ngomong karo sampean ora tau maca Quran bingung ngene iki. Quran niku mboten wonten, Bu. Ayat mune ngeten, Allah itu ono. Betul wonten ayat wonten niku. Paham betul? Lah sekarang saya tanya, Allah ada apa tidak? Qurannya enggak ono itu. Ayat Quran enggak ada itu. Yang menjelaskan Allah itu ada enggak ada itu. Tapi Imam Asy'ari dengan kecerdasannya maka beliau menetapkan nomor satu sifat Allah adalah sifat wujud. Sebelum kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, ini Qur'ane ono iku. Sama, basar Qur'ane ono. Tapi engko nomor piro iku? Nomor satu wujud. Ora ono nang Qur'ane. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Kita pun menggunakan kata ada karena ada yang ada. Menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalah paham ora iki? Kita ini sebenarnya tidak ada, paham? Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sadurunge lapal ada sudah ada. Sadurunge lapal ada itu ada sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, misalkan Ahmad ada di masjid atau Ahmad tidak ada di masjid. Saya menggunakan kata ada atau tidak ada bukan karena saya, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nah, sekarang supaya paham ngeten. Ada kata ganti pronoun. Paham betul? Kata ganti ada 3. Bahasa Arab ya, bahasa Arab. Ana aku, anta engkau, huwa dia. Nah, silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Toto, ana Abdullah, ana Sukardi, ana Solihin, silakan, gitu kan? Ana Zainab, ana Fatimah, monggo dipakai, monggo, silakan. Tapi nanti akan mati semua. Mati semua tidak? Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak, kecuali aku. Mati kabeh wis, aku Ahmad, aku Toto, aku Said, aku mati kabeh, aku Zainab, aku Maryam, wis ora ono kabeh. Tinggal aku, Allah yang ada. Artinya
La ilaha illa ana. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Alah, paham ora iki? Lah aku Ahmad, aku pinjeman. Kita dipinjemin menggunakan kata aku. Aku Said. Pinjem niki. Berapa tahun maunya? Kan maunya berapa tahun dipinjemin? Hak guna usaha, HGU. Silakan pakai aku, silakan dipakai. Aku Said, aku Ahmad, aku Toto. Pirang tahun maunya? Jawab, pirang tahun maunya? 200 tahun. Walah. 200 tahun, enggak usah 200 tahun. 90 iku anak cucunya sudah kapan be ora mati-mati iki. Capek nuntun nang kolah, capek ngundang dokter, capek ngeroki punggungnya, capek mijetin, ngomong si ora tapi nang jeratin yakin kowe ngono kuwi. Mbae ora mati-mati. Jadi kita dipinjemin aku. Kalau mati semua tinggal aku satu yang tidak mati. Aku Allah. Begitulah engkau. Engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Abdullah, engkau siapalah, engkau Solihin, engkau Maryam, engkau Evi, engkau Eli. Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Artinya tidak ada yang wujud kecuali anta. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Paham? Begitu pun nanti huwa. Jadi hakikate aku, engkau, dia siapa? Jawab. Siapa? Hakikate aku sapa? Hakikate engkau sapa? Hakikate dia siapa? Maka yang ada hanyalah aku, engkau, dia, Allah. Dengan demikian Imam Asy'ari berani mengatakan sifatnya Allah nomor 1 sifat wujud. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 wahdaniyah, nomor 7 qudrah iradah dan seterusnya. Alhamdulillah, apal ini. Ahli sunnah. Ayo, jenengan mantep boten melo Imam Syafi'i, mantep boten melo Imam Asy'ari. Yakin mantep? Ojo ucul, awas. Engko turun-turun terus melo HTI les, masyaallah. Enggak mutu blas. Siji maneh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Gus Dur, pahlawan nasional. Opo hebatnya opo Hasyim Asy'ari. Tahun 15 atau 16 sekitar itulah. Tahun 1916 dunia Islam ini masih dipimpin satu pemimpin namanya Khalifah di Turki. Khalifahnya namanya Khalifah Ottoman. Mohon paham? Dunia Islam itu namun setunggal pemimpinnya, Khalifah di Turki. Yes. Tapi waktu itu negara-negara wilayah-wilayah Islam itu dijajah. Benar pemimpinnya satu, tapi wilayah-wilayah itu dijajah oleh penjajah. Maroko, Tunis, Aljazair, Suriah dijajah Perancis. Mesir, Sudan, Irak dijajah Inggris, Libya dijajah Itali, Indonesia Belanda. Padahal pemimpin Islam satu khalifah, tapi wilayah dijajah. Kiai Hasyim Asy'ari tahun 16 sudah mengeluarkan jargon, sudah mensupport semangat apa? Semangat nasionalisme dengan mengatakan hubbul waton minal. Hasyim Asy'ari itu bukan hadis, bukan. Ada pejabat yang pidato, Nabi bersabda mencintai tanah air bagian dari iman. Bukan hadis Pak pejabat. Itu dawe Hasyim Asy'ari tebuireng. Wes. Kenapa? Kenapa Ki Hasyim itu mengatakan demikian? Beliau sudah arif. Beliau sudah tahu
nanti khilafah ini akan bubar. Kalau sudah bubar, negara Islam akan terkotak-kotak satu-satu. Menjadi negara kebangsaan nasional satu-satu. Nanti kalau sudah menjadi nasional, jangan sampai kita di sini nasionalismenya lepas dari agama. Maka Hasyim Asy'ari buru-buru cepat-cepat menggabungkan antara agama dan nasionalisme, nasionalisme dan agama. Hebat bener. Wonten mboten kiai saliyane beliau sing ngoyo ngene iki? Ono ora kiai sing koyo waktu itu lho, jangan sekarang. Waktu tahun 16, ono ora kiai sing gak ada dawuh koyo ngene iki. Hasyim Asy'ari sudah tahu ini bakalnya khilafah ini bubar. Nek bubar bakalis dewe-dewe. Nek dewe-dewe berarti nasionalis. Nasionalis nanti belum tentu religius. Maka di kita Indonesia, waktu itu belum ada kata Indonesia belum. Di kita di sini Nusantara lah. Jangan sampai nasionalismenya lepas dari agama. Cepat-cepat oleh Hasyim Asy'ari digabungkan antara nasionalisme dan agama, agama dan nasionalisme. Masya Allah. Betul, tahun 24 Khilafah Utsmani bubar. Yang membubarkan seorang bernama Mustafa Kamal Atatürk. Daerah-daerah dijajah masing-masing. Cuma Turki nggak dijajah, tapi sudah jadi nasional negara Turki. Sudah presiden, namanya Mustafa Kamal Atatürk. Khalifah dibuang ke Jerman. Terakhir namanya Abdul Majid. Tahun 30-an, ono wong Kristen Ortodok, orang Damaskus, namanya Michel Aflaq. Siapa? Punya ide bikin partai politik Arab, bikin partai politik Arab. Berdiri partai pertama di Arab namanya Partai Ba'ath. Partai apa? Apa dasarnya? Ideologinya nasionalis, sosialis, sekuler. Watoniyah, Ishtirokiyah, Ladiniyah. Sekuler itu ladiniyah, bukan ateis, bukan, tapi nggak ngurus agama. Sekuler itu artinya agama nggak usah didakwahkan, nggak usah diprogramkan. Itu artinya sekuler. Kalau ateis anti agama, kalau sekuler nggak anti agama, tapi agama nggak usah jadi program negara lah. Sekuler. Mengkader beberapa aktivis Arab dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim, antara lain. Dari Mesir, Zakaria Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Tohes Ramadan, Tariq Aziz. Dari Libya, Abdul Salam Jalud. Dari Sudan, Ja'far Numeri. Dari Tunis, Habib Bourguiba. Dari Aljazair, Hawari Boumediene, Shadli bin Jadid, Ibn Bella. Ringkas cerita, pemuda-pemuda dikader oleh Michel Aflaq menjadi aktivis politik gerakan Ba'ath melawan penjajah. Menang. Maka Suriah, Irak, Mesir, Aljazair, Sudan, Libya merdeka. Setelah merdeka, ini negara menjadi negara nasionalis, sekuler, sosialis. Di belakangnya Soviet. Nah, Amerika kebakaran jenggot, walaupun nggak jenggotan sih. Amerika dan Inggris kebakaran jenggot. Buru-buru bikin negara supaya nyaingi nih negara sosialis ini. Ini negara Soviet KB. Negara ini Soviet semua ini di belakangnya. Ada satu keluarga. Kakek, nenek, bapak, ibu, besan, mertua, mantu, ponakan, adik, kakak, sepupu. 200.000 keluarganya Syekh Khalifah jadi negara Bahrain. Ada lagi satu keluarga 200.000 keluarganya Syekh Thani Qatar. Ada lagi 2 keluarga Syekh Jabir kalau Syekh Sobah 300.000 Kuwait. Ada lagi 7 RT, 7 dusun Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Rasul Ain, Fujairah, Ajman, jadi negara Emirat. Jadi kalau Mesir, Suriah, Irak, Sudan, Aljazair, Tunis, Libya merdeka dengan semangat nasionalisme, dengan semangat sosialisme. Kalau Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat berdiri negara itu, hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah min hadarati Amerika wa Inggris. Paham betul?
Jadi berinya negara Kuwait, Qatar itu hadiah sama dengan Brunei, sama dengan Singapura, sama dengan New Zealand. Itu negara berinya hadiah dari sekutu itu. Bukan berjuang, bukan. Beda dong dengan kita. Beda mungkin dengan kita. Nah, jadi kesimpulannya di Arab antara nasionalis dan Islam belum ketemu sampai sekarang. Tahun 38 atau 37 lah, 37-38, seorang pejuang muslim membentuk partai politik menyaingi partai Ba'ath, Ikhwanul Muslimun. Ringkas cerita, tahun 65 Jamal Nasir yang sosialis itu bentrok dengan Ikhwanul Muslimun, 6 ulama besar digantung ilate meled. Ilate njolo digantung di Medan Tahrir. Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilmisani, Al-Hudaybi. Ulama besar digantung, ditonton rakyat. Itu kalau udah bentrok di Arab itu. Hafid Asad pernah membakar satu kota Halab, Aleppo, Halab. Mati semua satu kecamatan itu. Saddam Hussein pernah membakar kota Halabjah. Mati semua 5.000 orang di Halabjah. Gede cilik tuan nom. Alhamdulillah di Indonesia nasionalismenya religius, agamanya Islam, semangatnya nasionalis. Paham betul? Dasarnya Pancasila. Ada yang salah paham atau nggak mau paham. Dikira kalau Pancasila itu ganti agama, boten mas. Agama Islam tetap Islam. Hanya kita dalam bernegara berbangsa ini dasarnya adalah Pancasila. Silakan sampean sholat 5 waktu masih kurang, qobliyah ba'diyah masih kurang, duha masih kurang, qiyamul lail tahajud witir masih kurang, sholat hajat. Apa terkurangi, terganggu oleh Pancasila? Sampean poso Ramadan masih kurang, 6 hari ketika Syawal masih kurang, Senin Kemis masih kurang, poso Asyura, poso Rajab, nisfu Sya'ban masih kurang, puasa Nabi Dawud sedino poso sedino ora. Apa terganggu oleh Pancasila? Sampean zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, wakaf, nazar, fidyah terganggu oleh Pancasila? Pancasila hanyalah filsafat kebersamaan. Dasar kebersamaan kita menjadi bangsa Indonesia dasarnya Pancasila. Sampeyan wong Islam silahkan sholat tiap hari, jangan meneng-meneng, ojo meneng-meneng, maca Quran ojo meneng-meneng, tidak terganggu oleh Pancasila. Jadi Pancasila jangan dianggap mengganggu agama atau mengurangi ya ora, upamane ganggu. Ngurangi agama kita ora, upamane mengganggu. Paham mboten? Nah, oleh karena itu ulama Nahdlatul Ulama ketika tahun 36 muktamar di Banjarmasin. Muktamar waktu itu yang datang pakai sarung semua, pakai bakyak, baju koko, kopiah, yang enggak ada yang pakai celana. Kalau celana itu haram, niru Belanda waktu itu. Kalau celana haram, sepatu haram, pakainya sarung. Itu artinya syar'an, melaksanakan syariat Islam. Pakainya bakyak, itu singkatan dari al-baqa wal yakin. Jadi orang pakai bakyak selalu bersama Allah. Pakainya baju koko itu artinya bagaimana? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa, simbol bertakwa kepada Allah. Kopiah, kepala ini walaupun pinter ilmunya akeh, walaupun penuh ilmunya, jangan ditonjolkan, ojo dipamerne, tapi disembunyikan. Sembunyi bahasa Arabnya khufyah, kopiah. Masya Allah, luar biasa. Itu kiai-kiai muktamar di Banjarmasin, bakyakan, kopiahan, sarungan. Sarung itu demokratis, memberikan gerak bebas luar dalam. Pragmatis, dipakai gampang, dilepas gampang. Makanya kalau kiai pakai sarung anaknya 12, 8. Kalau pakai celana paling 2 anaknya. Ya, Wakapolda pintar kali. Yang ini pakai celana. Kecuali kalau malam pakai sarung, lalu banyak nanti. Ekonomis gak usah dilondret, gak usah dilondri. Kalau sarung, pragmatis. ISIS semeriwing, masya Allah. Kaum sarungan, bakyakan, kaum pakai kopiah, pakai koko,
apa keputusannya di Banjarmasin? Keputusannya Indonesia Darussalam, bukan Darul Islam. Negara yang damai, bukan negara kafir, bukan negara perang musuhi Islam, tapi bukan negara Islam, negara yang semua penduduk Nusantara saudara kita semua. Maka NU tidak punya musuh. Ketemu karo podo Islame, dari mana Pak? Min aina anta? Ana min Saudi. Saya dari Saudi. Islam, saudara saya. Ukhuwah Islamiyah. Ketemu karo Batak, Kristen, Papua, Katolik, Bali, Hindu, saudara saya sebangsa tanah air. Ketemu karo manusia, sadurunge ruh jenenge sapa dari mana? Saudara saya. Podo-podo tuh Nabi Adam. Ukhuwah insannya. Jadi NU tidak punya musuh. Musuhnya cuma satu. Seperti Nabi Muhammad mengatakan setiap khutbah Jumat Ats-Tsaniyah, khutbah yang kedua pasti pesan begini. Wala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada orang yang melanggar hukum. Kalau melanggar hukum itu musuh kita. Ayo kita hitung. Kita hitung ya. Teroris musuh kita bukan? Walaupun atas nama Islam, bahkan mencoreng nama Islam. Di Quran itu memang ada ayat perang. Ayat sekarang lagi perang apa mboten? Lah kok dienggo ayat perang. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri tahtihal anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh atau terbunuh, membunuh dan terbunuh, masuk surga, dijemput bidadari. Masuk gereja bawa bom. Di Quran ada ayat perang. Sekarang lagi perang apa tidak? Nah, kalau tuh lagi perang, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fathu Makkah, inginnya, targetnya, tujuannya menang. Kanjeng Nabi udah perang Badar, tujuannya menang, bukan mati, bukan mati tujuannya, menang. Kalau menang Islam syiar kan gitu. Kok malah nggawa bom dewe, mati dewe po dewe, mati karepe dewe. Namanya ngoten niku jihad mboten. Kalau betul jihad menang targetnya, bukan mati, nggak ada itu. Saupomo kau mati tujuan Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolha, Zubair, Amr bin Auf, Amr bin Jarrah, budal perang, gowo bom kabeh mati kabeh wis. Wis orang Islam bakal orang Islam wis mati kabeh wis. Jadi tujuannya perang supaya menang dan hidup. Ya Allah, mosok mati tujuannya perang. Hidup menang tujuannya perang itu. Kudu-kudune mati syahid. Betul lho, kudu-kudune. Bukan pilihan, bukan terpaksa kau mati syahid. Ngoten nggih? Wis. Kemudian madhab Asy'ari. Madhab siapa? Madhabnya Nahdlatul Ulama Wal Jamaah tidak boleh mengkafirkan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Orang yang masih sholat madhabnya kiblat ke Ka'bah tidak boleh dikafirkan. Walaupun dia pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar tidak kafir, hanya asin, mukminun asin, orang mukmin yang maksiat. Nah mereka mengkafirkan semua orang, DPR kafir, polisi kafir, negara kafir. Ya Allah, dari mana ajarannya itu? Imam siapa itu yang diikutin? Nabi Muhammad pernah mengkafirkan orang semuanya? Sayyidina Umar sing galak Sayyidina Umar galak, enggak pernah mengkafirkan orang. Ketika masuk Palestina, Sayyidina Umar disambut oleh pendeta jenenge Sofrinus. Kemudian diajak jalan-jalan. Masuk gereja, karena baru tahu gereja. Baru tahu yang namanya gereja. Masuk gereja, adzan asar, Sayyidina Umar keluar sholat di luar. Ditanya, kenapa enggak sholat di dalam saja, kok keluar? Saya sholat di luar. Karena saya khawatir kalau nanti umat Islam akan merebut gereja ini, alasannya bekas sholatnya Umar. Dia menghindari itu. Paham betul? Sayyidina Umar mau sholat di dalam gereja. Alasannya
takut, khawatir kalau umat Islam nanti ngerebut gereja iki. Alasannya bekas sholatnya itu yang ditakuti umat. Ya Allah, Kanjeng Nabi menerima hadiah dari gubernur Mesir yang agamanya Kristen Ortodok Koptik. Hadiah apa hadiahnya? Kuda besar, keledai yang kecil, dan perempuan cantik namanya Maryah Al-Qibtiyah. Diterima Kanjeng Nabi, dinikah. Gak ada putra Ibrahim tapi wafat masih kecil. Masya Allah, hubungan antara Islam dan Kristen baik sekali, harmonis sekali. Paham bukan? Ketika perang salib Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir, perangnya dengan Romawi. Tidak perang dengan orang Kristen di Mesir, orang Kristen di Syria, orang Kristen di Palestina. Tidak diperangi oleh Salahuddin Ayyubi. Yang diperangi yang musuhin, yaitu Kristen Romawi waktu itu. Namanya perang salib. Salahuddin Ayyubi dari Mesir berangkatnya memimpin perang. Kristen Mesirnya gak diganggu. Kristen Mesirnya itu. Kristen Suria gak diganggu. Kristen Palestina tidak diganggu. Ya Allah. Orang tahu mau sejarah ya Masya Allah. Aku ndongeng ini orang ngerti orang tahu mau sejarah. Paham betul? Itulah. Berangkat dari Iqra bismi rabbik. Islam membangun peradaban. Islam membangun ilmu pengetahuan, Islam membangun masyarakat, Islam membangun kemajuan. Maju di bidang politik, maju di bidang ekonomi, maju di bidang ilmu pengetahuan, maju di bidang budaya, maju di bidang seni dan olahraga. Berangkat dari Iqra bismi rabbik. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfazkum jami'an min kulli bala'in wa mihanin wa fitan wa yaj'al lakum farajan wa makhraja wa yakhudhu bi aidina lima fihi shalah wal khair wal barakah. Allahumma ij'al Qur'ana lana qarina waj'al Qur'ana lana syafi'a waj'al Qur'ana hadiya wa sirajan munira. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami, sebagai pendamping kami, sebagai petunjuk kami, dan sinar yang menyinari kami selama hidup dan nanti di akhirat. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran kitab suci yang kami mampu mengamalkan dengan benar, memahaminya dengan benar, mengamalkan dengan benar. Birahmatika arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Inna salatuka wal jannatu min sakhatika wan nar wa huwal muwaffiqul aqwamut thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.